Halo, apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja di masa pandemik ini ya. Oke, langsung saja ke topiknya. Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang berada dalam cakupan wilayah Jawa Tengah. Provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Lokasi Kabupaten Kendal berada di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi yaitu Semarang. Setiap segi kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari unsur kebudayaan. Sebagai konsep, kebudayaan menurut Koncaraningrat berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan tidak secara tiba-tiba muncul melainkan hasil dari ide-ide, gagasan, dan karya manusia yang kemudian dibiasakan dengan belajar secara terus-menerus hingga terbentuklah sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang sudah terbentuk kemudian oleh masyarakat dilestarikan sebagai sebuah identitas yang dimiliki. Identitas kebudayaan tersebut melekat dengan kuat pada masyarakat setempat. Hasil dari kebudayaan bisa berupa kesenian. Setiap daerah memiliki kesenian tradisional sesuai dengan sejarah daerah masing-masing. Seni menjadi sesuatu yang khas pada suatu daerah karena berbeda dengan seni yang terdapat di daerah lain. Kesenian tradisional tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai potensi dari wilayahnya. Masing-masing suku bangsa memiliki kesenian tradisional sebagai warisan budaya yang telah dibawa sejak lampau. Perbedaan yang jelas pada setiap daerah dapat dilihat melalui gaya seninya. Kebudayaan sebagai sistem simbolik merupakan bagaimana cara memandang sebuah kebudayaan. Membahas kebudayaan dan cara memaknainya melalui simbol. Simbol tersebut telah disepakati bersama oleh sekelompok masyarakat. Jadi sebuah kebudayaan bukan merupakan milik individu, melainkan milik masyarakat. Cerita asal-usul Barungan ada 3 versi, tapi di sini saya akan menceritakan hanya satu versi saja. Bantarangin merupakan kerajaan yang ada di Ponorogo, yang dipimpin seorang raja bernama Prabu Ketana Sewandana. Menurut versi ini, asal-usul Barungan ketika Prabu Ketana Sewandana berkelana mencari pendamping hidup yang ditemani oleh pasukan berkuda dan patihnya yang setia. Jangan. Pilihan sang Prabu jatuh ke gadis putri Raja Kediri, Dewi Senggat Langit. Perjuangan untuk memboyong Dewi Senggat Langit tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sang putri mau dijadikan istri sang Prabu jika sang Prabu mampu memenuhi persyaratan yang diajukannya. Ia minta kepada sang Prabu agar menciptakan sebuah kesenian yang belum pernah ada sebelumnya. Tari Barungan adalah tari yang menggambarkan seekor singo barong atau singa besar yang buas. Dimainkan oleh dua orang pemain. Dua pemain bergerak serasi dan terpadu saling berkaitan. Bagian ekor mengikuti gerak pemain yang berperan menjadi kepala singo barong, dengan diiringi gending-gending Jawa dan tabuhan gamelan. Pemain Barungan terdiri dari pemain singo barong, dawangan, setanan, manuan, tembem, pentol, dan jaran kepang. Selain itu, ada pemain yang memerankan Raden Panji sebagai tokoh utama laki-laki, Dewi Sekartaji, Anggreni atau Chandra Kirana, tokoh utama wanita, dan tokoh pembantu. Pertunjukan seni Barungan diiringi oleh musik gamelan yang ditabuh oleh para pengrawit. Alat musik atau gamelan yang digunakan dalam pementasan sendiri yaitu kendang, trompet, saron, demung, gunang, kempul, gong subukan. Di Kabupaten Kendal terdapat organisasi Persatuan Kesenian Barong, atau disebut Perkebar, yang beralamat di Tenggolayang Barat, RT 1 RW 5 Tegorejo, Kecamatan Pegandon, yang berdiri sejak tahun 1993. Kegiatan utama organisasi ini antara lain melayani permintaan pertunjukan, memeriahkan hari peringatan nasional, mengadakan latihan rutin sebanyak 2 bulan sekali, dan mengikuti festival atau lomba. Kelompok kesenian Barungan di Kabupaten Kendal sendiri memiliki jumlah sebanyak 27 kelompok. Kesenian Barungan ini merupakan tradisi turun-temurun. Kesenian Singo Barong seiring perkembangan
zaman sebagai identitas budaya, masyarakat di Kabupaten Kendal masih digunakan dalam tradisi ritual kebudayaan yang memiliki nilai sakral. Keberadaan Singo Barong tidak kalah dengan seni modern yang muncul di masyarakat dewasa ini. Kesenian Singo Barong banyak digemari masyarakat Kendal sehingga diberikan ruang kesempatan untuk tetap hadir dan menjadi bagian dalam berbagai acara yang diselenggarakan, baik secara formal maupun sarana ritual. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memberikan perhatian lebih pada seni lokal ini. Masyarakat di Kabupaten Kendal memberikan apresiasi yang baik terhadap seni tari tradisional Singo Barong. Sebelum ada pementasan, kesenian barongan semalam itu ada budaya lek-lekan yang artinya dalam waktu satu malam tidak boleh tidur. Boleh tidur tetapi bergantian. Sedangkan untuk sesaji juga masih menggunakan jajanan pasar, bunga, dupa, dan lain-lain seperti sesaji pada umumnya. Tetapi karena masyarakat Kendal, seperti pada slogannya Kendal Kota Beribadat, maka para pemain barong dan masyarakat sekitar memaknainya bahwa sesaji tersebut hanya sebuah tradisi nguri-nguri budaya, melestarikan keaslian budaya agar tidak punah dan melihatnya dari sisi keindahan atau estetika bukan sebagai aliran kepercayaan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas. Terima kasih.